Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya, teman-teman, hari ini kita memasuki tema 3 subtema 1, yaitu benda di sekitarku. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, kita ganti buku ya. Jangan lupa buku yang warna orange. Nah, apa itu benda? Benda sering juga kita sebut sebagai barang atau zat. Nah, ini contoh benda ya, ada tanaman, batu, buku, kucing, manusia. Nah, kok manusia dan kucing masuk ke benda ya? Jadi, benda itu ada dua jenis, yaitu benda mati dan benda hidup. Nah, kalau benda hidup, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu memiliki ciri-ciri seperti bernafas, butuh makan dan minum, bergerak, dan lain-lain. Ini adalah contoh benda hidup, seperti kucing, manusia, dan juga tumbuhan. Kemudian benda mati, seperti teman-teman yang sudah ketahui ya, contohnya banyak, misalnya batu, buku, gelas, dan lain-lain. Nah, dari ciri benda tersebut kita dapat mengetahui ciri-cirinya, yaitu yang pertama menempati ruang dan memiliki massa. Menempati ruang, contohnya seperti air yang kita letakkan di gelas, terisi kan gelasnya, atau ini perabotan rumah berada di sebuah ruangan. Nah, kalau memiliki massa, berarti dia bisa ditimbang, ada beratnya. Nah, barang-barang bisa ditimbang. Udara ternyata juga bisa kita timbang. Seperti misalnya balon yang sudah ditiup berisi udara, dia memiliki massa. Pada saat dikempeskan, ternyata dia menjadi ringan karena massa udaranya sudah tidak ada. Nah, dari ciri-ciri benda tersebut, kita juga bisa menentukan yang bukan benda, yaitu misalnya cahaya, kemudian juga panas. Kita tidak bisa menentukan ruang dan massanya ya. Kemudian kita bahas sifat fisik benda. Benda itu memiliki ukuran, bentuk, dan juga warna. Nah, untuk ukuran, misalnya seperti apel ya, ada besar, ada yang kecil. Kemudian ada kardus-kardus ini, ukurannya berbeda-beda. Kemudian sifat fisik yang kedua yaitu bentuk. Bentuknya bisa bermacam-macam, ada yang lingkaran, bentuk bola, bentuk kubus, bentuk persegi panjang, dan lain-lain. Kemudian sifat yang ketiga yaitu memiliki warna. Banyak sekali warna-warna ya di benda-benda sekitar kita. Nah, sekarang benda berdasarkan bahan pembuatnya, yaitu ada benda dari kayu. Banyak sekali ya benda dari kayu di sekitar kita, contohnya perabotan rumah kita, lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Ada juga alat tulis kita, seperti pensil juga terbuat dari kayu. Kayu banyak digunakan karena mudah diperoleh, yaitu dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Kayu banyak digunakan juga karena memiliki sifat mudah dibentuk, seperti dibuatnya ukiran ini. Namun sayangnya, kayu kurang tahan terhadap rayap maupun jamur, serta sangat tidak tahan api, jadi mudah terbakar. Benda berikutnya yaitu yang terbuat dari kertas, seperti buku teman-teman yang sekarang teman-teman gunakan, berasal dari kertas. Lalu amplop, layang-layang, dan juga kardus-kardus ini. Nah, kertas banyak digunakan karena mudah diperoleh. Sifat khas kertas lain yaitu tidak tahan air. Itu yang membuat kertas bisa kita tulis menggunakan tinta. Hal itu juga membuat digunakannya tisu sebagai penyerap air. Benda selanjutnya yaitu terbuat dari plastik. Banyak ya perabatan rumah tangga juga seperti kursi, bak mandi, lemari, atau juga pembungkus makanan. Sifat plastik ini sangat awet, murah, dan tahan air. Sehingga karena murah, banyak orang menggunakannya. Sifat tahan air membuat digunakannya sebagai plastik maupun pengemas minuman. Tapi itu menjadi kekurangan juga karena sangat tahan, sangat awet tadi membuat sampah plastik ini sulit terurai. Jadi sampah-sampah plastik ini menumpuk di bumi kita.
Nah, makanya kita harus berusaha untuk mengurangi sampah-sampah plastik. Caranya yaitu dengan yang pertama reduce atau mengurangi penggunaan plastik. Kita tidak perlu menggunakan kresek, bisa menggunakan tas yang bisa digunakan berkali-kali. Kemudian tidak jajan di luar, tidak membeli minuman di luar, tetapi kita membawa bekal dari rumah. Cara mengurangi sampah berikutnya yaitu reuse atau menggunakan kembali, seperti menggunakan botol bekas minuman sebagai pot. Kemudian recycle atau mendaur ulang. Nah, ini dilakukan oleh pabrik ya. Jadi plastik bekas itu nanti diubah menjadi biji plastik, lalu digunakan sebagai bahan pembuat perabotan plastik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan memilah sampahnya, sehingga nanti saat akan didaur ulang lebih mudah. Sampah-sampah yang akan kita buang jangan lupa diremukkan dulu untuk memudahkan pengangkutannya nanti. Kemudian benda selanjutnya yaitu yang terbuat dari kaca. Ini banyak ya di sekitar kita seperti gelas, lalu kacamata, dan lain-lain. Ada juga benda yang terbuat dari logam. Misalnya uang receh, panci-panci di dapur kita, sendok, dan lain-lain. Lalu ada juga benda yang terbuat dari karet. Misalnya karet gelang, sendal jepit, juga ban. Nah, itu tadi ya teman-teman, banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa kita gunakan, tapi tetap harus menggunakannya dengan bijak, tidak berlebihan, apalagi yang menimbulkan sampah seperti plastik tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.